Di tahun 2022, perusahaan intelijen Amerika Serikat menyebut jika Indonesia mengharamkan Natuna dikuasai asing terutama oleh Cina karena tidak ingin mimpi buruk negeri ini menjadi kenyataan. Media asing menyebut Indonesia mati-matian berusaha agar Natuna tidak jatuh ke tangan Cina. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan resiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer Cina untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut. Di samping itu, jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom Cina. Media Forbes mengatakan, sebuah lembaga pemikir Amerika Serikat telah mengumpulkan peta interaktif tentang bagaimana pangkalan udara, rudal, dan radar Tiongkok di Laut Cina Selatan memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan militer hingga Singapura, Vietnam, dan juga Indonesia. Peta tersebut yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional menggambarkan jangkauan senjata dan radar Tiongkok yang dikerahkan di berbagai pulau kecil dan terumbu karang di Laut Cina Selatan. Peta itu juga menunjukkan bahwa pesawat pembom H-6 Cina yang berbasis di Pulau Wudi, sekitar 400 mil dari Hong Kong, dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan sejauh selatan Singapura, pengiriman penting rute melalui Selat Malaka, dan ibu kota Indonesia, Jakarta. Pesawat tempur J-11 Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, yang merupakan wilayah Kalimantan Timur, dan Laut Jawa, serta ke timur Filipina. Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina. Rudal anti-kapal dan anti-pesawat Tiongkok yang dikerahkan di Kepulauan Spratly, yang merupakan sekelompok terumbu kecil di tengah Laut Cina Selatan, juga dapat menutupi sebagian besar wilayah menurut peta tersebut. Rudal permukaan ke udara HQ-9 akan menutupi wilayah udara di sekitar pulau dan terumbu karang yang dikuasai Cina. Maka tidak heran jika kini Indonesia mati-matian menjaga Natuna agar tidak jebol, bahkan sampai memborong banyak alutsista untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia tidak mau warga negaranya harus menghadapi aparat Cina di Natuna Utara. Sebagai gantinya, Indonesia memperkuat Pulau Natuna dengan segala perangkat militer. Analis pertahanan, Rizwan Rahmat, mengungkapkan jika Natuna saat ini jauh lebih siap dalam menghadapi eskalasi yang disebabkan oleh Cina. Dan meskipun Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia telah dengan cepat mengeraskan Natuna dengan instalasi militer, termasuk fasilitas pembangunan kapal selam, dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu amfibi, serta pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan jet tempur Sukhoi. Rizwan Rahmat mengaku takjub dengan kesigapan Indonesia dalam membangun pangkalan militer secepat kilat di Natuna Utara. Rizwan Rahman mengatakan, selama 5 tahun terakhir, saya belum pernah melihat sebuah pulau di Asia Tenggara yang dimiliterisasi secepat di Kepulauan Natuna. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset militer dan penjaga pantai oleh Cina ke perairan yang diklaim oleh Indonesia sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pembangunan pangkalan kapal selam Indonesia di Natuna menyita perhatian media Korea Selatan. Media Korea Selatan mengatakan, pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan pangkalan kapal selam di Kepulauan Natuna untuk menahan kemajuan Cina ke Laut Cina Selatan. Perusahaan konsultan intelijen militer Inggris melaporkan Angkatan Laut Indonesia mulai membangun pangkalan khusus kapal selam di Kepulauan Natuna dengan biaya $40 juta atau sekitar 560 miliar rupiah. Tidak tanggung-tanggung, media Korea Selatan menyebut pembangunan pangkalan kapal selam Indonesia ini sebagai proyek yang besar. Pemerintah Indonesia juga berencana menjadikan Kepulauan Natuna sebagai titik strategis militer, markas besar Korps Marinir sedang dibangun, dan Bandara Raden Sajado yang digunakan untuk keperluan militer dan sipil, dan perpanjangan landasan pacu 2.560 meter sampai dengan 3.000 meter.